Inilah pencapaian Sobat Ambyar di tahun 2025 ya. Kalau memang pencapaiannya sampai dengan sekarang, aduh belum ada prestasi, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena untuk bisa bertahan di tahun 2025 yang tidak mudah ini juga adalah sebuah pencapaian. Iya kan? Kok kamu diem aja sih, kenapa? Banyak pikiran? Enggak. Aku mikirin kamu, semoga kamu lekas sehat, gak banyak pikiran justru. Sampai jerawat di mana-mana, pusing. Orang tuh kalau rileks tuh. Kalau jerawat ini manusiawi, yang justru aku doakan adalah semoga kamu baik-baik saja, nggak marah-marah di Instagram. Marah-marah Ya jangan dipancing biar gak marah. Nah, ada baiknya di tahun 2026 aku mau menyarankan kamu untuk sekolah. Apa psikolog? Enggak, bukan. Atau kamu datang ke psikolog aja? Jangan. Ada sekolah yang khusus buat kamu. Apa? Juliana Jaya. Apa itu Juliana Jaya? Sekolah menjahit, jahit mulut. Ini baru lulus sekolah, lulus kuliah, alhamdulillah. Iya, aku suka deh. Luar biasa ya. Ini cita-citaku juga. Benar, dia mengurus anaknya sendiri. Betul. Tapi dia tidak melupakan cita-citanya menjadi seorang sarjana psikologi. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia. Vinesa Ines dan juga Zio. Masya Allah, pinter banget nyanyinya. Zio, coba kamu tuh belajar nyanyi dari mana kok bisa bagus seperti itu? Kok pinter sih sayang? Diajarin mama. Dari mama. Mama yang ngajarin nyanyi? Mamaku. Oh, mama. Nenek berarti nenek ya? Memang suka lagu Tabola Bale. Abis ini kita minta kamu nyanyi lagu Hanoman Obong ya. Anaknya pinter, ibunya juga pinter. Berprestasi alhamdulillah ya. Selamat ya pencapaian kamu, kita senang Selamat ya, banget sayang. lo menjadi seorang sarjana akhirnya. Vinesa Ines dan juga buat kamu Zio, Om Tante mengucapkan terima kasih. Zio, cita-citanya tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Pengen jadi apa? Mau jadi apa sayang? Pengen jadi penyanyi nggak? Hah? Mau jadi penyanyi Ah, sama jadi YouTuber. YouTuber. YouTuber sama dokter. Jadi penyanyi. YouTuber. Membangun rumah. Sama apa? Sama bikin rumah. Arsitek. Arsitek. Semoga tercapai Semoga tercapai ya sayang. Nah, kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambyar. Ini ada berita bahagia dari seorang Vinesa Ines di balik kesibukannya mengurus anak. Ternyata cita-citanya untuk menjadi seorang sarjana tercapai. Kenapa kamu? Are you okay? I'm okay, totally okay. Happy banget, lega banget akhirnya Selesai. bisa menyelesaikan dengan baik. Itu. And we're so happy for you too. Kita mau kasih lihat kabar bahagia di akhir tahun untuk seorang Vinesa Ines. Silakan sayang. Hanya ku jaga, oh. Geger. Anak dari aktris cantik Vinesa Ines yang kini sudah beranjak 8 tahun yaitu Zio tampil sebagai anak yang memiliki prestasi dan bakat. Membuat sang ibu Vinesa bangga terhadap Zio. Dalam postingan di sosial media, Vines memperlihatkan Zio yang sedang tampil bernyanyi di depan banyak orang. Gak hanya itu, Zio juga berprestasi dalam pendidikan. Semakin membuat Vines bangga terhadap anaknya. Gimana sih cerita dari Vines dalam mendidik anaknya sebagai single mom? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Masya Allah. Apa yang kamu lihat dari anak kamu, Pinter Zio, di banget tahun sih, 2025 ini yang semakin berani tampil, nyanyi, tiba-tiba langsung joget? Iya, semakin luar biasa ya.
Jadi dalam hal menyanyi dia juga udah makin jago gitu kan, diajarin mamaku, terus ada guru musiknya juga. Ditambah aku tuh suka cari event lomba nyanyi. Oh Ada ya. kegiatan gitu ya. Iya. Apa? Nanti pas Mimi di rumah, nanti Mimi galak-galak. Oh, kamu kan Mimi galak-galak. Nanti pas di rumah, Mimi suka galak di rumah. Iya. pernah, tapi jarang. Oh, pernah. Pernah tapi jarang. Biasanya tuh Biasanya Mimi galaknya Mimi karena apa? Kenapa? Ini karena aku masih belajar ngikat sepatu. Ngikat Oh, masih tali belajar. sepatu. Oh, ya nggak Sekarang udah apa-apa. pinter, sekarang udah pinter ngikat sepatu. Nah, pinter. Belum. Kan pelan-pelan, namanya juga kan masih belajar. Iya. Vina, tapi di tengah kesibukan kamu, kita yakin gak mudah juga ya syuting. Iya, kuliah juga iya. Tapi gimana caranya mempersiapkan anak Membagi waktu. supaya mentalnya juga siap untuk bisa tampil di depan banyak orang, kan itu nggak mudah gitu. Betul. Betul. Jadi dari awal dikasih waktu itu pas lagi banget baru kuliah, ada project masuk reality show. Reality show yang diharuskan ke ujung-ujung Tangerang, ujung Bekasi, ujung Bogor ya kan. Dan aku kan banyakan online juga kan, banyakan online. Ya kadang-kadang sinyalnya nggak masuk lah, terus ngerjain tugas itu pernah di dalam mobil, itu yang nyetirin orang produksi aku. Nah, kalau misalnya lagi kuliah offline, itu biasanya kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu udah koordinasi dari beberapa minggu sebelumnya, tanggal segini, aku kuliah offline ya. Kalau bisa callingannya setelah kuliah. Emang capeknya double Karena sih. mau nggak mau ya waktunya ya. Itu kan, oke kita kasih lihat dulu ya. Ini ada gambaran Vanessa Ines kemarin baru saja di wisuda. Tapi sebelum kita ke sana, ini ngomongin soal Zio sendiri. Di tengah kesibukan kamu tuh gimana caranya kamu bisa menyempatkan waktu padahal energi kamu juga sudah habis. Tapi kan tanggung jawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang single fighter ya. Iya. Single parent. Aku aku udah tahu kalau hari-hari kuliah itu kan udah pasti. Yang nggak pasti ini kan biasanya syuting. Nah, di tengah-tengah syuting ini biasanya aku ada minta 1 hari break. 1 hari break bener-bener buat di rumah, buat quality time. Atau dia ada event-event nyanyi, kayak tadi ada konser gitu kan. Nah, aku selalu minta libur di hari itu. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak sanggup, ya udah nggak usah gitu. Kasih slotnya ke yang lain aja. Iya. Terus waktu buat diri kamu sendiri kapan? Lari. Waktu buat diri sendiri lari. Pagi biasanya pagi, tapi lagi jarang. Vines, aku juga lari. Produser kita juga, Ode juga lari. Atlet kan, Yes. Buat sobat Ambiar yang suka lari juga, ada orang bilang kenapa sih lu sering lari? Lari dari masalah ya? Nggak begitu. Karena terkadang lari adalah Olahraga ya untuk kesehatan. bukan hanya olahraga, tapi itu adalah me time kita untuk bisa berpikir secara jernih, Betul. membersihkan hati yang barangkali sedang berantakan. Dalam kamu berolahraga, lari pagi, apa dialog dalam diri kamu yang sering kamu temukan? Apa ya? Lepas sih, lebih ke lepas gitu kan. Ya dibilang ada masalah juga enggak gitu. Paling kayak ya soal bagi waktu, terus aku harus tetap bisa waras di tengah-tengah gempuran ini gitu kan. Kayak kemarin kuliah, terus urus Zio, udah itu kalau misalnya belum lagi ada laporan dari sekolah lah gitu kan, dia main sama temennya berantem lah, lala lili gitu kan. Itu kan cukup membuat energi. Iya. Capek ya. Ya, kita berharap buat Sobat Ambir, kita tahu namanya hidup pasti ada masalah ya, dan masalah setiap orang itu berbeda-beda dan cara orang merespon masalah pun juga berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Benar. Kita berharap Sobat Ambir bisa menemukan caranya masing-masing untuk setidaknya bisa mengurai atau meringankan masalah yang ada. Kalau kamu Dan- berarti caranya dengan lari ya? Ya aku lari, dialog dengan diri sendiri, ya beribadah, semua cara pasti. Oh, afirmasi ke diri. Iya, semua orang pasti punya caranya masing-masing. Kita berharap Sobat Ambir juga punya caranya masing-masing juga. Ya. Tapi ini ada satu bentuk cinta dari seorang Vines untuk Iya. putra tercinta yang menguatkan dia. Terima kasih sayangku, cintaku, Garuda Pancasilaku, Indonesia Rayaku, selalu kasih yang terbaik buat Mimi. Sekolah berarti ya? Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Mau 3. Apa sayang? Kalau sekarang aku kelas 2 mau 3.
Kalau sekarang Sekarang mau kelas 2 mau ke kelas 3. kamu bagus, kamu pinter. Tukang gendang mentok di kelas 2. Kelas 2 terus. Kelas 2. Itu kenapa dapat nilai bagus ya? Dapat nilainya A gitu. Jadi alhamdulillah ya luar biasa dari kalau misalnya lihat kan rapotnya itu kan kelas 1, semester 1, kelas 1, semester 2, sekarang kelas 2, semester 1. Pas aku lihat kok makin bagus ya. Alhamdulillah ya. Keren loh. Enggak ya, seneng ya. Iya, yang paling tinggi kan bahasa Inggris sama pendidikan agamanya kan. Pendidikan agamanya aku tanya, ini kok dikasih nilai plus gitu kan, kenapa? Oh iya bun, soalnya kalau habis duha biasanya tuh saya suka tinggal dan mereka kalau misalnya mau sholawatan, mau doa sendiri nggak masalah gitu kan, ada yang dampingin guru cowoknya. Tapi Zio, Dia sama temennya itu sholawatan. oh Masya Zio, kalau sholat, kalau habis sholat tuh doanya Zio tuh apa sih? Gimana sih? Mintanya apa sama Allah? Enggak. Minta. Aku kayak gini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, walaka yaudu salam, fa'ina nabi salam. Ya pinter loh. Dan nadadara salam, tabarak tarabana wa ta'alai, ya zal jalali wal ikram. Masya Allah. Vines, ngelihat Zio di umur masih kecil, prestasi luar biasa, Iya. kemudian juga ibadahnya alhamdulillah bisa dilakukan. Dalam pikiran kamu tuh apa sih? Dalam pikiranku apa ya? Ya aku bersyukur sih, aku bersyukur banget gitu kan dikasih anugerah anak yang alhamdulillah gitu loh. Kalau misalnya diajarin tuh langsung masuk, mau gitu. Terus dia ini anaknya so sweet banget. Sering tuh tiba-tiba meluk sendiri gitu kan. Gurunya juga tahu. Kadang-kadang dia meluk saya juga bun. Ini kayak gini nih. Nih. Kadang-kadang dia meluk saya juga, Bun. Iya, kadang-kadang dia meluk saya juga, Bu. Nanti saya tanya, kenapa kok kamu meluk kakak? Ya nggak apa-apa, pengen meluk aja. Emang sweet aja ya. Sweet, touchy, anaknya tuh touchy. Kita tuh dapat kabar juga Sobat Ambiar kalau Zio ini ternyata secara akademis matematikanya pun bagus, bahwa dalam 5 menit dia bisa menyelesaikan 80 soal matematika. Wow. Yeay. Zio, Zio pinter ya. pinter sekali loh. Om sama tante aja menyelesaikan 5 soal dalam 80 menit. Kembali kalau begitu ya. Ini juga ada sebuah postingan ya, sebuah foto. Semoga Mimi sukses, amin. Yang bikin Zio. Gambar sendiri. Idenya dari siapa bikin itu? Dari sekolah. Dari sekolah terus untuk dikasih ke Mimi. Zio itu tulisnya semoga Mimi sukses. Emang Zio tuh pengennya Mimi Mimi kayak kayak gimana sih? Pintar. Pinter. Terus Terus apa lagi? Pengennya ngelihat Mimi kayak gimana? Sukses. Sama sukses. Sama sukses. Kalau Miminya sukses, Zio pengennya Mimi beliin apa buat Zio? PS5. PS5. PS5 katanya. PS5. Bagus. Itu satu permintaan bagus karena ini live di TV jadi semua akan nonton ya. Biar Mimi kamu bisa Jawaban jujur loh itu loh. jawaban jujur. Biar dibeliin nanti pulang dari sini. Tapi buat Vines dengan keterbatasan waktu ya sebagai seorang single parent. Perasaan bersalah wajar ya? Bersalah karena nggak punya banyak waktu sih sebenarnya. Nggak banyak waktu, terus ya dia tuh kan sekarang sering protes kan. Mimi kok kerja terus gitu. Terus yang bayar sekolahmu sopo? Siapa? Yang bayar sekolahmu tuh siapa? Kamu makan tiap hari siapa? terus gimana kalau udah digituin? Ya, terus gimana? Zio, kan mama sibuk nih. Mimi kan sibuk Mimi nih. sibuk. Gimana Zio? Kamu kalau Mimi kan sibuk sayang, cari uang buat Zio. Zio tahu nggak? Tahu. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa ya nak Zio? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fides, di seumuran kamu itu kan banyak teman-teman kamu yang mereka dalam keadaan keluarga yang lengkap ya. Aku nggak bilang bahwa keluarga kamu ini tidak lengkap, tapi lengkap dengan
dengan penerimaan, Iya, betul. dengan keikhlasan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi bagaimana kamu melihat teman-teman sebaya kamu, mereka ada suami, kebersamaan, apapun dilakukan berdua sebagai sebuah tim suami istri. Apa yang kamu lihat? Yang aku lihat ya, maksud aku nggak cuma aku doang gitu kan yang mengalami seperti ini. Aku juga gitu. Oh iya, Iya kan sayang, banyak juga perempuan-perempuan sana yang kuat di luar sana. Ya kan? betul. Dan tapi itu mau saya keinginan pasti ada, pengen sama-sama berdua, terus membesarkan anak bareng-bareng gitu kan. Cuma kan menemukan satu untuk seumur hidup ini yang, aduh, Trauma? enggak. Sudah bisa menerima, karena sudah bisa menerima. Menerima takdir. Ya, sekali lagi benar menerima. Ya karena untuk memperbaiki keadaan memang harus bisa menerima keadaan terlebih dahulu ya. Betul. Apalagi lihat cantik banget, berprestasi, sarjana, bisa cari uang sendiri, kurang apa lagi. Sobat Ambiar, kali ini kita mau ngajakin Vines dan juga Zio untuk bermain. Zio nanti boleh tunjuk, mau nunjuk Zio sendiri atau mau nunjuk Mami, terserah ya. Kita akan mengajak mereka bermain dalam Siapa yang paling? Oke, Zio. Apa tuh? Lucu. Nih, tunjuk ya. Zio boleh tunjuk siapa aja, tunjuk Mimi boleh, tunjuk Zio boleh, asal jangan Om Opi Kumis yang ditunjuk ya. Atau kita nunjuk kayak gini. Jangan ditunjuk ya. Oke. Mohon maaf pertanyaannya mana ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, bangun, halo. Halo. Jangan pada tidur, halo. Oke. Liburan terlalu lama ya. Vines dan Zio. Siapa yang bangun tidurnya paling susah? 1, 2, 3. Siapa? Dua-duanya. Kamu. Oke. Aku bangun pagi. Kamu bangun pagi. Siapa yang bangunnya susah? Zio. Mimi susah bangunnya? Sampai siang. Oh, sama siapa? Ya soalnya Mimi kan kerja syuting capek. Iya kan Emang sayang? Mimi kalau dibangunin alasannya apa Mimi biasanya bilangnya? Biar bisa main sekarang terus Mimi kerja. Oh, karena kerja. Iya. Ada lagi nih. Siapa yang paling rame kalau di rumah? 1, 2, 3. Ngerti dia sendiri. Vines, pernah nggak misalnya berapa hari gitu Zio nggak ada di rumah, entah karena dia ngip di mana gitu, dititipin ke siapa, pernah nggak? Pernah ini, dia tuh camping doang sih. Oh, field Camping trip? dari sekolah. Aha. Camping dari sekolah, tapi ya gitu sepi. Iya biasanya ada yang rame tiba-tiba nggak ada gitu ya. Iya, jadi aku, mama sama mbaknya itu kita bertiga gini. Mau ngapain ya? Biasanya Gak ada yang diurusin. nanti kalau Zio field trip, kalau camping biar ada yang diurusin, Opi Kumis minta suruh ke rumah ya. Oke, Mbak Opi siapa yang suka marah-marah kalau di rumah? 1, 2, 3. Kenapa Mimi marah-marah kenapa biasanya? Digangguin makan. Baru mau satu suap, Mimi lihat deh. Aku lagi makan ya. Aku lagi makan. Tapi dia emang tujuannya iseng aja tuh. Kan? Emang iseng ya. Iseng banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling gampang kangen kalau lagi nggak bareng? Ya. Yang gampang kangen siapa? Lucu dia so sweet banget. Jadi kalau Miminya syuting terus kalau Zionya kangen gimana dong? Video call nggak? Video call Mimi nggak sayang kalau kangen? Enggak, cuma nonton TV terus Yang ada latihan miminya? nyanyi. Nonton TV sama pelariannya begitu. Pelariannya di Ya, soalnya kalau video call sekarang itu dia suka pasti nanyain kan jam berapa pulang. Nggak bisa dipatok jam berapanya. lagi sinetron syuting gitu ya susah. Iya. Nggak enak untuk menjanjikan ya. Betul, soalnya dia kalau kita udah janji ditagih pasti. Iya. Hanya pulang jam 8. Oke, berikutnya. Siapa yang paling jahil? 1, 2, 3. Jahil kenapa? Jahilnya gimana? Jahilnya Mimi lihat di sini. Oh, suka iseng, pokoknya Miminya lagi ngapain diisengin ya. Zio pokoknya Zio. Aku pernah kayak gini juga pas Mimi bikin konten olahraga terus aku kejeduk.
Oh iya. Mantap kan? Iya. Mantap kan? Nggak apa-apa, yang penting kan belajar. Zio jadi anak yang lebih pinter lagi, Aku sama- jadi anak yang soleh. Dan nanti kalau misalnya tampil lagu baru, Zio punya lagu baru yang Zio hafal, nanti kasih tahu kita biar kita minta Perlan 86 ngiringin Zio nyanyi lagi di sini ya. Aku pernah jahilin kucingku juga. Kamu pernah jalin kucing? Juga. Ya sayang, pecinta kucingnya lagi pada izin tuh berdua ya. Nanti Om bawain kucing buat kamu ya. Vines, kita punya sesuatu juga buat kamu. Ini bukan berhubungan. Kita bahagia loh Ya, ya, kita dapat bahagia kabar oleh ini mereka. kita bahagia banget. Termasuk ini juga kabar yang membuat kita tuh bertanya-tanya. Dia sempat posting tapi kok cuman kelihatan lehernya. Siapakah pria tersebut? Oke, ini bahasa Inggris. Baru lulus wisuda. Tukang kendang mau baca? Oke. There are no words other than thank you for the support from this man. Mental support yang gue dapetin bener-bener bantu dalam menyelesaikan skripsi yang aduhai. Dikit-dikit marah, mau nangis, capek, sumpah semua jadi satu. Tapi dia nih yang apa tuh? Iya Iya, baby, baby. semangat Semangat, sayang, sayang. Proud of you. Buat kalian ya, kalau pasangan kalian gak support kalian buang aja. Jangan biarkan pasanganmu mematahkan sayap-sayapmu. Dr. Yasmin Yesi Gusman. Oke. Oh jadi ini selama ini yang selalu mensupport atau yang bikin itu juga skripsi? Enggak sih. Dia yang support kamu. Emangnya joki. Kenapa cuman bagian lehernya aja yang kamu posting? Kenapa? Biar bertanya-tanya aja. Biar bertanya-tanya kenapa? Ada. Lihat dong, lihat dong. Bertanya-tanya tuh Gak mau maksudnya. ketemu. Oh, udah ketemu ya produser kita. Vines, apakah kamu belum begitu yakin sampai akhirnya udah deh lehernya aja deh, mukanya ntar aja gue posting? Kalau dibilang nggak yakin sih enggak ya. Maksudnya justru menurut aku ya dia juga pengennya kan kayak ya udah deh sama-sama privacy aja. Awal-awal sih enggak, dia posting cuma nggak pernah di-tag-in kan karena dia tahu posisi aku. Terus kata dia ya lebih baik ya udah kita benar-benar posting muka satu sama lain udah sah. Oh, maksudnya privacy di sosmed, tapi kalau Ya. secara real life kan enggak kan? Oh enggak. Emang apa ketakutan kamu sih ketika kamu membagikan kehidupan privacy kamu di dalam media sosial? Itu pilihan sebetulnya, banyak juga artis yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu secara pribadi apa? Kalau aku secara pribadi karena tidak semua orang senang melihat kita bahagia. Setuju banget. Super. Tidak semua orang sedang Senang melihat lihat kita kita bahagia. bahagia gitu. Boleh kita telepon Mbak Mawa nggak? Jadi makanya kalau misalkan kita nggak upload di sosmed tentang apa, bukan berarti apa ya. Iya. Iya. Karena kan jadi sorotan. Udah berapa lama deket sama dia? Udah mau setahun. Tapi mungkin nggak ini yang terakhir insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Harapannya pasti begitu ya kan. Iya betul. Harapan memang kadang tinggal harap. Sabar ya Mas Yan, sabar. Sabar. Yang nggak pernah nikah sabar ya. Mari Gak kita- usah kau pegang-pegang tanganku. Bukan, mari kita berpegangan tangan, jangan memberikan nasihat karena kita saling tersesat. Coba kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.